Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat mata kuliah etika profesi membahas tentang kode etik profesi. Nah, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari kode etik profesi. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam kaitan dengan kode etik profesi ada kode. Kode-kode itu adalah tanda atau simbol-simbol. Kemudian kode etik. Nah, kode etik ini bisa diartikan norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian ada lagi juga mengatakan kode etik adalah suatu pola aturan. Bisa juga merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, dan juga ada yang menganggap bahwa kode etik profesi adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pengertian daripada kode etik. Kemudian kalau kita lihat kode etik profesi ini sebenarnya sudah berkembang sangat lama sekali. Nah, 5 tahun kelima sebelum Masehi, Hippocrates ya, itu menyusun doktrin Yunani yang disebut dengan Sumpah Hippocrates, yang menjadi kode etik yang pertama untuk profesi kedokteran. Nah, menurut ahli-ahli sejarah belum tentu memang sumpah itu merupakan buah karya dari Hippocrates, tapi bisa saja ini berasal dari murid-muridnya dan juga meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani. Ini adalah perkembangan kode etik profesi. Nah, kalau kita lihat kode etik profesi dapat menjadi suatu semacam penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi, sehingga kode etik itu bisa menjadi semacam kompas ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa sebagai produk dari etika terapan ya, yang berkat pemikiran dari orang-orang tertentu, sehingga ini bisa menjadi suatu aturan yang mengikat orang yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian apa itu peranan kode etik profesi? Dengan membuat kode etik profesi sendiri, nah tentu ini juga menjadi hitam putih ya dari suatu organisasi untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki. Nah, ini tentunya bisa terjadi bila ada proses dari internal. Jadi tidak bisa dipaksakan ada proses dari luar. Nah, kemudian kita mengaitkan etika profesi dengan kode etik profesi. Nah, kalau kita ketahui kode etik profesi ini merupakan bagian dari satu etika profesi. Nah, kode etik profesi ini merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas di dalam dan dirumuskan ya dalam suatu etika profesi. Nah, jadi etika profesi ini memperjelas, mempertegas dan memerinci norma-norma ke dalam bentuk yang lebih sempurna lagi. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan kode etik profesi. Kemudian apa prinsip-prinsip dari kode etik profesi? Yang pertama, ada prinsip tanggung jawab. Dalam menjalankan profesi, seorang harus bertanggung jawab terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari profesi. Misalnya dari sisi kedokteran, nah ada prinsip dampak dari profesi kedokteran yang bisa membahayakan nyawa manusia umpama. Nah, kemudian prinsip keadilan. Nah, seseorang yang dalam hal ini dituntut untuk mampu menjalankan profesi tanpa merugikan orang lain. Nah, khususnya terkait dengan profesi tersebut, misalnya seorang lawyer ya atau pengacara. Nah, dia punya kode etik dalam kaitan dengan kepengacaraan. Dia tidak bisa membocorkan kepada siapapun juga yang memang kalau memang itu tidak dikehendaki untuk bisa disampaikan. Kemudian ada lagi prinsip otonomi ya. Jadi ini profesional ini diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bisa menjalankan profesinya. Kemudian ada lagi prinsip integritas moral, ini jelas pasti ya dalam kaitan dengan profesi itu harus ada integritas moral. Nah, kemudian apa fungsi dari kode etik profesi? Yang pertama, ini sebagai pedoman. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial. Nah, ya bagi masyarakat ya. Dalam kaitan dengan suatu profesi tertentu, apabila dia melakukan penyimpangan, maka ada kontrol di lapangan terhadap orang tersebut dalam menjalankan profesinya. Kemudian juga bisa menjadi
bisa mencegah lah campur tangan dari pihak luar, karena ada suatu profesi tertentu ini tidak bisa dicampuri oleh pihak-pihak lain yang sesuai dengan tidak sesuai dengan profesi tersebut. Nah, kemudian apa tujuan dari kode etik profesi? Yang pertama, bagi internal ini ya, dia menjunjung tinggi dari martabat profesinya, menjaga diri, memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan pengabdian kepada anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, juga menentukan baku standarnya itu sendiri. Nah, kemudian bagi masyarakat apa? Pertama adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan dari kelalaian yang disengaja maupun tidak sengaja oleh profesional. Ya. Kemudian dia melindungi dalam kaitan dengan eksternal, melindungi keluhuran profesi dari perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota-anggota organisasi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan keprofesiannya. Nah, kemudian apa sanksi yang dilakukan apabila orang atau profesional itu melanggar kode etik profesi? Yang tentunya yang pertama adalah sanksi pelanggaran kode etik, biasanya sanksi moral. Nah, yang kedua tentunya yang paling parah adalah atau yang paling berat adalah sanksi dikeluarkan dari organisasi. Nah, ini banyak kasus-kasus ya yang terkait dengan sanksi-sanksi yang dikenakan akibat pelanggaran profesi. Nah, tentunya ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan di sini adalah bagaimana kesulitan dalam kaitan dengan menyusun yang namanya kode etik profesi. Karena biasanya ada pengaruh-pengaruh dari pihak luar ya. Kemudian juga bagaimana dalam kaitan dengan profesi tersebut harus apakah dirinci sedemikian rupa. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan kode etik profesi. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.